Jadi pertanyaannya, kapan kita harus turutin kemauan anak, kapan kita harus say no? Gampangnya mungkin gini, apakah yang anak inginkan itu keinginan atau kebutuhan? Misalnya gitu ya. Jadi misalnya, tapi ini juga suka salah mengartikan untuk anak-anak 6-7 tahun ke atas yang udah kenal teknologi. Teknologi ini mungkin bagi kita parents ini keinginan kayak mau-maunya kamu lah main games. Tapi kalau kita lihat anak umur segini, dia udah punya peers dan kalau dia nggak main games, dia akan kena social pressure kan. Jadi kayak cupu lah kamu gitu ya. Ya, Jadi teman-temannya udah main gitu iya ya. betul. Jadi somehow teknologi ini buat dia kebutuhan loh, bukan cuman keinginan aja misalnya gitu ya. Jadi mendefine ini dulu nih. Ini kebutuhan atau keinginan. Kalau keinginan kita set kesepakatan ya, misalnya mau jajan, mau beli-beli sesuatu, misalnya kita set kesepakatan sama anak, family meeting gitu ya untuk set kesepakatan ini. Terus yang kedua, nah ini sebenarnya kind and firm ya, tegas dan baik sama anak ini tuh bisa dilakukan secara bersamaan. Contoh misalnya, paling sering kan dapat pertanyaan, Mbak, anakku tuh ke mall, terus minta dibeliin sesuatu. Nah, tapi kalau nggak diturutin, dia nangis guling-guling di mall, gitu kan? Ini kapan saatnya aku nurutin, kapan enggak? Lihat lagi, udah punya kesepakatan belum beli mainan, bolehnya sebulan berapa kali? Terus yang kedua, kalau kita mau kain sama anak, validasi dulu apa yang dia mau di situ. Oh iya, mama tahu kamu pengen banget ya boneka ini. Boleh ya kita foto dulu bonekanya, kita foto dulu tokonya. Jadi kita inget kamu pengennya yang ini dan mama inget belinya di toko yang ini. Itu kan anak udah ngerasa oke, aku dimengerti, aku dipahami. Tapi bukan berarti di check outin atau dibeliin. Karena kita udah punya kesepakatan kamu sekali sebulan dan itu udah kamu pakai. Jadi firmnya adalah kita akan beli next month. Bulan depan kita balik. Nanti kalau nangis gimana Mbak? Gulung-gulung. Gak apa-apa. Kita pengen dia future ready kan. Dia harus belajar mengelola kondisi emosinya yang gak nyaman. Tapi kalau dia nangis jangan malah dimarahin. Angkat, bawa ke tempat yang sepi. Misalnya lorong di deket toilet, kita bawa ke mobil. Sambil kita temenin, kita regulasi, bantu dia regulasi. Mama tahu kamu kecewa, mama tahu kamu kesel. Ditungguin, ditenangin gitu. Tapi tetap firm dong kita, dia belajar yang namanya delay gratification, kemampuan untuk menunggu pemuasan keinginan dia. Ya bulan depan tapi dibeliin ya parents ya. Harus ditepatin janjinya. Harus ditepati janjinya gitu. Jadi kira-kira gitu ya, kind and firm kita lakukan di satu waktu, kita baik ngerti anak tapi kita juga tetap tegas gitu.